Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, Prodi Bahasa Indonesia dengan NIM 220801012. Sebelum kita masuk pada pembelajaran tahapan menyimak, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian menyimak itu apa. Apa sih pengertian menyimak? Menyimak merupakan suatu kegiatan mendengarkan informasi berupa informasi lisan dan merupakan bagian dari interaksi dalam berkomunikasi. Dan adapun menurut para ahli, dan saya mengambil menurut Saturi, menyimak memiliki makna mendengarkan atau memperhatikan baik apa-apa yang dikatakan orang lain. Selain itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa menyimak merupakan suatu penerimaan gagasan, pemikiran atau perasaan orang lain. Nah, adapun tahapan menyimak menurut Ruth Strickland dalam tarigan ada 9 tahapan. Yang pertama, menyimak berkala. Yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal. Yang ketiga, setengah menyimak. Yang keempat, menyimak serapan. Yang kelima, menyimak sekali-kali. Yang keenam, menyimak asosiatif. Yang ketujuh, menyimak dengan reaksi berkala. Yang kedelapan, menyimak secara seksama. Yang kesembilan, menyimak secara aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 9 tahapan dalam menyimak. Yang pertama, menyimak berkala. Menyimak berkala yang terjadi pada saat anak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. Kata kuncinya itu merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan antara komunikator dengan komunikan, berkaitan langsung, merasakannya langsung, ya. Yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal karena sering mendapat gangguan dengan adanya selingan perhatian kepada hal-hal di luar pembicaraan. Yang ketiga, setengah menyimak adalah karena terganggu oleh kegiatan menunggu kesempatan untuk mengekspresikan isi hati serta mengutarakan apa yang terpendam dalam hati sang anak. Keempat, menyimak serapan, yaitu menyimak yang dikarenakan sang anak dikarenakan sang anak keasikan menyerap hal-hal yang kurang penting. Jadi merupakan pencarian pasif yang sesungguhnya. Dia menyerap hal-hal yang kurang penting. Yang kelima, menyimak sekali-kali, yaitu menyimak sebentar-sebentar apa yang disimak. Perhatian secara seksama berganti dengan keasikan lainnya. Hanya memperhatikan kata-kata sang pembicara yang menarik hatinya. Dia hanya memperhatikan apa yang menarik hatinya aja, ya. Yang keenam, menyimak asosiatif, hanya mengingat pengalaman pribadi secara konstan yang mengakibatkan sang penyimak benar-benar tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang dibicarakan oleh sang pembaca. Nah, menyimak dengan reaksi berkala, kan ada yang pertama menyimak berkala. Yang ketujuh ini menyimak dengan reaksi berkala. Reaksinya, ya, timbal baliknya terhadap pembicara dengan membuat komentar dan pengajuan pertanyaan. Itu dari reaksi berkala. Yang ketujuh, menyimak dengan reaksi berkala terhadap pembicara dengan membuat komentar
komentar dan pengajuan pertanyaan. Ini adalah menyimak dengan reaksinya. Ada reaksinya. Yang pertama kan menyimak berkala. Nah, yang ketujuh ini adalah dengan reaksi berkala, responnya. Yang kedelapan, menyimak secara seksama dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran sang pembicara. Yang kesembilan, menyimak secara aktif, tidak hanya dimasukkan untuk menunjukkan bahwa kita sedang menyimak dan peduli terhadap apa yang dikemukakan pembicara, tetapi juga memahami dan mengingat apa yang didengar untuk memberikan kesan positif dan menjaga hubungan baik dengan pembicara. Nah, kesimpulannya dari 9 tahapan dalam menyimak adalah perbedaan tahap-tahap menyimak sebenarnya mencerminkan perbedaan taraf keterlibatan seseorang terhadap isi pembicaraan yang disajikan sang pembicara. Situasi berikut ini merupakan contoh tahap-tahap menyimak ditinjau dari segi perbedaan maksud dan tujuan. Mungkin cuman itu dari saya tentang tahapan-tahapan dalam menyimak. Mungkin hakadha minni intaha, syukran ala